membayangkan dulunya kampung ini ramai teman-teman. Jadi bagi kawan-kawan yang menonton video ini yang mungkin lahir di sini atau besar di sini, jadi bisa membayangkan nostalgia di kampung ini teman-teman. Saya khawatirkan ular teman-teman di tengah-tengah kebun begini. Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya sekarang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Di sini ada kampung lama teman-teman. Kampung lama yang telah lama ditinggalkan, yang tepat berada di sisi Sungai Kampar. Jadi menurut informasi yang saya peroleh, bahwasanya kampung ini mulai ditinggalkan sejak tahun 90-an teman-teman, karena telah dibangunnya PLTA Koto Panjang. Kemudian di kampung ini rawan banjir dan sering sekali terjadi banjir, dan akhirnya masyarakat di sini pindah yang tidak jauh dari lokasi kampung ini teman-teman. Tadi saya telah menemui seorang warga yang bernama Pak Jahar. Beliau menjelaskan di sini dulu rumah-rumah warga banyak, kemudian sekarang udah banyak menjadi kebun dan rumah-rumah itu telah rata dengan tanah. Tapi ada beberapa yang bisa kita eksplor, maka saya akan eksplor sisa-sisa bangunan yang ada di Kampung Tanjung ini. Baik teman-teman, di sini ada semacam penyediaan air minum. Bisa kita lihat di yang terpampang di sini adalah sistem menyediakan air minum. Dan menurut Pak Jahar tadi, bahwasanya disinilah lokasi rumahnya dulu dibangun teman-teman. Jadi beliau bilang yang kantor atau tempat penyediaan air minum itu adalah rumah saya dulu gitu. Dan sekarang tidak banyak lagi rumah yang utuh yang bisa untuk dilihat teman-teman. Baik, kita teruskan. Kita akan menyusuri kampung lama yang berada di sisi Sungai Kampar ini. Itu ada warga yang dari kebun teman-teman, karena di sini banyak kebun, terutama kebun sawit. Baik teman-teman, di depan saya ini adalah salah satu puing-puing rumah warga. Ini bisa kita lihat, kalaulah pindah sejak tahun 90-an, antara tahun 92 sampai 94, maka ini wajar teman-teman. Sekarang telah 2024, lebih kurang telah ditinggalkan 30 tahun lebih teman-teman. Itu yang kantor penyediaan air tadi teman-teman. Dan di situ juga ada sebuah rumah ya, yang mana telah dikelilingi oleh kebun warga teman-teman. Kemudian di sini juga ada perkebunan warga, dan bisa kita lihat bagaimana telah lama sekali kuburan ini teman-teman. Juga di sini. Jadi artinya semenjak masyarakat ini pindah ke lokasi yang lain yang tak jauh dari lokasi ini teman-teman, maka tidak ada lagi makam yang baru. Baik, di sini juga ada puing-puing rumah di tengah-tengah kebun sawit ini teman-teman. Ini adalah tangga naik ke rumah. Oke teman-teman, semakin jauh berjalan menyusuri kebun-kebun warga ini, maka semakin banyak rumah lama yang saya temukan teman-teman. Ini jalur ini biasa dilewati oleh para pekebun atau peladang. Tadi ada beberapa warga yang saya temui teman-teman. Nah, di depan saya ini ada 2 atau 3 rumah. Mari kita lihat teman-teman.
Ini pengalaman saya yang kedua kali teman-teman menyusuri sebuah rumah yang katakanlah udah lama ditinggal. Ini kita bisa lihat rumah yang telah ditinggal sejak tahun 90-an. Ada lagi di sini teman-teman. Kita bisa lihat itu ada semacam ukiran di dindingnya. Dan ini telah menjadi kandang kerbau karena saya lihat di sini ada kotoran kerbau teman-teman. Ini pintu masuknya. Jadi beginilah teman-teman suasana di Desa Tanjung ini, yaitu kampung lama. Ini rumah yang masih bisa direview. Sebab kata Pak Jahar tadi, telah banyak rumah yang telah roboh dan rata oleh tanah teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini ada jejak kerbau. Banyak jejak kerbau teman-teman. Di satu rumah lagi di dalamnya ada sampah-sampah juga teman-teman. Berarti di sini banyak juga yang warga yang singgah. Oke, kita ke bagian sini teman-teman. Makin jauh berjalan semakin banyak rumah yang ditemui. Tidak seperti yang di pinggir Sungai Kampar tadi teman-teman. Di sini ada satu rumah. Ya. Saya harap nanti jika ada warga yang menonton video ini mungkin bisa bernostalgia dengan rumah yang lama teman-teman. Nah, inilah penampakan dalam rumah ini teman-teman. Sedikit membahas tentang PLTA Koto Panjang teman-teman. Bahasanya pembangunan PLTA ini telah dirancang sejak tahun 80-an teman-teman. Dan mulai dibangun dan selesai dibangun pada tahun 90-an yang membuat 10 desa tenggelam, 8 desa yang ada di Provinsi Riau dan 2 desa di Provinsi Sumatera Barat, dan membuat warga tersebut pindah ke lokasi yang lain. Baik, ini ada satu rumah lagi di depan saya. Jadi sepanjang saya di dalam kebun ini teman-teman, saya bisa melihat aktivitas warga yang membawa kayu, kemudian ada yang memukul kayu. Jadi memang ini suasana perkebunan teman-teman. Ini ada satu rumah lagi. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana tumbuhan yang merambat di atas atapnya. Oke teman-teman, tadi saya sempat bertanya pada warga di sana, bahwasanya di sininya dulu terdapat lebih kurang 400 rumah, dan malah kata bapak ini mulai ditinggalkan sejak tahun 80-an. Nah, jadi beliau tadi menunjukkan rumah masih banyak yang bisa dieksplor di bagian belakang ini teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan mengeksplor perkebunan ini yang dulunya adalah desa yang diisi oleh lebih kurang 400 rumah. Dan bapak yang saya tanya barusan, dia bilang
Rumah mertuanya juga ada di sini dan telah rata oleh tanah. Ini perjalanan yang menantang teman-teman. Di sepanjang jalan saya banyak menemukan jejak kaki kerbau. Ini rumah yang tadi saya lalui. Kita selanjutnya mengikuti dari arah dari bapak tadi. Oh teman-teman, ternyata di depan ini juga ada sungai, dan kita lihat juga di sana juga ada sungai. Pantasan berarti desa ini berada di tengah-tengah, diapit oleh dua sungai teman-teman. Jadi pantasan warganya yang pindah dengan alasan rawan banjir. Oke, kita menemukan satu rumah lagi. Jadi benar yang dikatakan oleh bapak tadi, bahwasanya masih banyak rumah yang bisa dieksplor. Ada 1, 2, 3, 4. Nih, lumayan banyak teman-teman. Di jalur di mana ya kita? Saya khawatirkan ular teman-teman di tengah-tengah kebun begini, karena sering melihat berita-berita ular besar ya, yang menelan manusia. Jadi parno juga kalau menelusuri hutan atau kebun sendirian. Nah, ini rumah panggung 2 lantai teman-teman. Kita bisa lihat di sini juga ada sampan, mungkin milik dari warga, bukan dari pemilik rumah ini dulunya teman-teman. Jadi di sini ada sungai, berarti inilah sampan atau perahunya warga untuk menangkap ikan teman-teman. Ini lantai 2 ya. Kita lanjut. Oh, ini kebun karet teman-teman. Ini kebun karet. Karena kita ada karet yang menakik kita ya. Ini pohon karet. Ini bisa lihat karet yang ditampung kita ya. Ini satu rumah lagi teman-teman. Ini seperti kayak apa ya? Rumah Lontio. Ya, kalau tidak salah ya. Maaf kalau saya salah kata. Ini sepertinya rumah Lontio. Oke. Kita bisa dengan jelas lihat teman-teman. Saya membayangkan dulunya kampung ini ramai teman-teman. Jadi bagi kawan-kawan yang menonton video ini yang mungkin lahir di sini atau besar di sini, jadi bisa membayangkan nostalgia di kampung ini teman-teman. Kalaulah dia lahir tahun 90-an, berarti umurnya sekarang 30-an ya. Yang perempuan mungkin udah beranak, yang laki-lakinya juga begitu teman-teman, telah menikah dan punya anak. Oke, kita sampai di rumah yang berikutnya. Di sini bisa kita lihat dengan jelas kamar. Ini bagian kamar mungkin teman-teman, bukan pintu luarnya.
Dan ini juga, oh ini mungkin teman-teman, ini dulunya mungkin ada jenjang di bagian depan ini, karena ini ada jenjang menurun ke bawah. Jadi otomatis ini adalah ruang depan, dan ini kamar ya teman-teman. Dan bagian sana adalah dapur. Itu ada satu lagi, tapi oke, kita coba ya. Jadi mengenai ke kebun ini saya sebenarnya udah terbiasa teman-teman. Dulu waktu kecil, waktu masih SD, saya sering ke kebun durian, kebun jeruk, kebun rambutan, dan menelusuri hutan-hutan tong kebun itu udah biasa. Tapi kadangkala ada rasa apa ya, kita cemas ya, karena mungkin seiring majunya teknologi digital, kita sering melihat video-video tentang hewan buas ya, apakah itu harimau atau ular. Jadi apabila kita memasuki hutan, ada rasa cemas yang menghinggapi teman-teman. Tapi intinya kita waspada dan tetap berdoa, semoga Allah berikan keselamatan kita di sepanjang perjalanan. Baik, itu dulu dari explore saya teman-teman. Jadi perjalanan saya 3 jam dari kota Pekanbaru jadi tidak sia-sia, karena saya awalnya juga bingung mencari di mana desa ini, tapi berkat banyak bertanya di jalan, akhirnya saya bisa menemukan desa lama ini teman-teman. Seperti kata pepatah, kalau malu bertanya maka kita tersesat di jalan. Baik teman-teman, itu dulu penelusuran saya di desa atau di kampung lama desa Tanjung ini, yang mana dulunya di tengah-tengah kebun ini terdapat 400 rumah teman-teman, dan kini telah banyak terbengkalai yang telah menjadi kebun, dan hanya beberapa yang bisa saya ekspor tadi teman-teman. Terima kasih teman-teman yang telah saksikan video ini dari awal sampai akhir, dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bantu saya dengan klik like dan subscribe sehingga channel ini tetap terus berkembang dan menghibur. Akhir kata, saya Budi Saputra dari Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.